Perkenalkan, nama saya Afika Nur Arifah, NIM 260201201200118. Saya dari Departemen Aquakultur kelas A, Universitas Diponegoro. Topik yang akan saya sampaikan adalah maskulinisasi ikan nila merah atau Oreochromis sp melalui perendaman larva dengan madu lebah murni. Madu lebah alami yang digunakan memiliki beberapa komposisi kandungan, diantaranya yaitu fenolat krisin, kadar kalium, kadar air, dan kadar glukosa. Perendaman yang dilakukan pada larva menggunakan madu, dikarenakan madu memiliki kandungan kalium yang dapat mengubah lemak menjadi preneknelon. Kemampuan tersebut yang dapat mengubah hormon estrogen menjadi hormon progesteron. Selain mengandung kalium, pada madu terdapat kandungan krisin yang dapat menghambat kerja aromatase inhibitor. Hal inilah yang dapat mengakibatkan produksi hormon testosteron pada ikan nila akan meningkat dan sifat-sifat yang dimiliki ikan dominan jantan. Hal ini sesuai dengan Priyono et al. 2013. Larva ikan nila yang berumur 5 hari setelah menetas dengan panjang 0,5 cm dan bobot 0,01 mg. Syarat kualitas air: penggunaan aerasi, pergantian air sebanyak 75% yang dilakukan 2 hari sekali, suhu 25-29 derajat Celcius, oksigen terlarut sebesar 7,45-7,5 mg per liter, dan pH sebesar 6,2-7,5. Alat yang digunakan yaitu gelas ukur volume 100 ml, gelas ukur volume 1 liter, aerator, timbangan digital, dan bag fiber. Bahan yang digunakan: madu lebah, pakan cacing Tubifex, pelet tepung, pelet butir, asetokarmin. Penggunaan asetokarmin digunakan ketika pewarnaan gonad dalam pengidentifikasian jenis kelamin larva. Waktu pemeliharaan dilakukan hingga 75 hari. Hari ke-1 sampai 5 persiapan alat dan bahan. Hari ke-15 sampling ikan untuk diidentifikasi pertumbuhan dan terbentuknya kelamin. Dilakukan 15 hari sekali. Hari ke-19 penyiponan dilakukan setiap 2 minggu sekali dan berlaku kelipatannya. Hari ke-75 perhitungan survival rate dan nisbah kelamin jantan pada akhir percobaan. Prosedur maskulinisasi: menyiapkan wadah toples bervolume 8 liter atau sesuai dengan kebutuhan, isi air, dan gunakan aerasi. Kemudian, masukkan benih ikan nila sebanyak 20 ekor setiap wadah atau menyesuaikan. Dosis madu yang digunakan yaitu 40 ml per liter. Masukkan madu ke dalam air secara perlahan. Setelah itu, lakukan perendaman selama 10 jam. Pemberian pakan yang dilakukan sesuai dengan umur larva. Pemberian pakan dengan pelet tepung diberikan setelah kuning telur pada larva habis, dengan frekuensi pemberian pakan sebanyak 4 kali dalam sehari. Pemberian pakan dibarengi dengan menggunakan pakan alami berupa cacing Tubifex. Pada masa pertumbuhan selanjutnya, larva dilakukan pemberian pakan dengan menggunakan pelet ukuran benih
sebanyak 3 kali dalam sehari. Pengamatan gonad pada benih ikan nila sejalan dengan tahap metode acetokarmin yang dilakukan pada penelitian. Hal pertama yang dilakukan adalah pengambilan calon gonad yang berwarna putih kekuningan, kemudian diletakkan di atas objek gelas dan diteteskan pewarna acetokarmin sebanyak 1 tetes, dan ditutup menggunakan cover gelas. Kemudian, amati menggunakan mikroskop dengan pembesaran 100 kali. Metode yang digunakan untuk melihat gonad pada ikan yaitu dengan metode pemberian warna menggunakan acetokarmin. Pada gambar A adalah gonad jantan. Pada gonad jantan terdapat sel spermatozoa yang tampak jauh lebih kecil dibandingkan sel telur, berjumlah banyak dan terlihat seperti titik berwarna kemerahan dan menyebar merata. Pada gambar B adalah gonad betina. Terdapat jaringan berbentuk bulatan yang berkumpul. Gonad terlihat lebih besar dan lebar serta memiliki cabang 2 atau mempunyai 2 bakal gonad. Penggunaan dosis madu sebanyak 40 ml per liter dinilai paling efektif. Hal ini dikarenakan hasil menunjukkan nisbah jantan sebesar 71%, survival rate sebesar 52%, dan pertumbuhan mutlak bobot pada larva ikan sebesar 13,11%. Madu mengandung senyawa krisin yang berfungsi sebagai aromatase inhibitor alami. Aromatase merupakan enzim yang dapat mengkatalis konversi testosteron berupa androgen menjadi estradiol berupa estrogen. Hal tersebut sesuai dengan Priyono et al. 2013. Selain mengandung senyawa krisin, dalam madu terdapat kandungan kalium yang dapat mengubah lemak menjadi preneklenon. Preneklenon akan mengubah hormon estrogen menjadi hormon progesteron, sehingga sifat jantan yang dimiliki oleh ikan akan lebih dominan. Proses maskulinisasi pada ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor dosis madu lebah yang digunakan. Yang digunakan adalah 40 ml per liter, karena menunjukkan hasil yang paling efektif. Apabila dosis madu yang digunakan terlalu banyak, maka akan pekat dan menyebabkan adanya gangguan pada jaringan tubuh ikan, sehingga ikan akan mengalami kematian. Yang kedua adalah umur larva ikan. Yang digunakan adalah 5 hari setelah menetas. Semakin muda umur ikan yang akan digunakan, maka tingkat keberhasilan akan semakin tinggi. Yang ketiga adalah metode yang digunakan. Jurnal yang saya gunakan adalah Ayer et al. 2015, Priyono et al. 2013, dan Wahyuningsih et al. 2018.